Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Amer Atap Mata Square. Perkenalkan, nama saya Mulia Zikri dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banda Aceh. Jadi tema kita hari ini yaitu kompeten bukan hanya sekedar tugas, namun menjadi tanggung jawab. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan diri, Bang? Baiklah, perkenalkan, nama saya Dimas Irawan. Saya Reskuer Angkatan tahun 2022. Terima kasih, Bang. Boleh ceritakan, Bang, dorongan atau motivasi Abang masuk Basarnas ini, Bang? Motivasi saya masuk Basarnas ketika dulu saya pernah ikut pelatihan Basarnas. Di Jambi sendiri Basarnas itu tidak cukup terkenal. Jadi ketika kami ikut pelatihan Basarnas itu saya melihat kerja Basarnas itu keren, ya kan? Kita menolong orang di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti di dalam jurang, di gunung, di lautan. Nah, dari situ saya kepincut nih. Wih, kayaknya kalau saya jadi Basarnas, saya bisa bekerja sambil rekreasi. Soalnya kerjanya kan di alam kan. Nah, dari situ saya pengen, motivasinya dari tempat kerja itu. Bagus ya, motivasi Abang. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Apakah ada, Bang, tantangan terbesar yang pernah Abang alami selama melakukan operasi, Bang? Tantangan terbesar dalam melakukan operasi itu ketika alam tidak mendukung. Jadi saat kita sedang operasi seperti mencari nelayan hilang, itu kan kita menggunakan sea radar atau kapal. Ketika badai, itu visibility kita rendah, jadi itu sangat sulit untuk kita sebagai rescuer. Mau nggak mau kita harus nepi. Kalau tidak nepi karena visibility sulit, takut kita nabrak sesuatu kayak nabrak karat seperti itu. Nah, jadi bagaimana tuh, Bang, cara mengatasinya, Bang? Cara kita mengatasi ketika kita sedang berada di laut, mau nggak mau kita harus kembali ke pelabuhan, karena berlayar pada saat badai itu tidak dianjurkan. Di contoh yang lain, ketika kita berada di gunung hutan, ketika kita melaksanakan operasi terjadi badai, mau nggak mau kita harus berhenti, kita harus berteduh. Nanti kita lanjutkan lagi ketika hujan badai tersebut sudah reda. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan malam hari, mau nggak mau kita juga harus berhenti. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Bang. Apakah ada, Bang, rutinitas Abang, disiplin dengan Abang, atau metode khusus untuk menjaga kesehatan, Bang? Menjaga semangat, selalu semangat kerja, Bang, untuk kami para CPNS ini, Bang. Kalau keseharian saya, kalau ingin semangat kerja itu, jadi kita ingat anak istri bagi yang sudah nikah ya, yang sudah punya anak, bisa ingat anak istri kita. Jadi dengan meningkatkan rasa tanggung jawab, ya kan, kita harus bekerja dengan tanggung jawab. Kenapa kita harus bekerja dengan tanggung jawab? Ketika kita bekerja dengan tanggung jawab, maka kerjaan kita akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya pun gaji yang kita terima itu halal dan baik untuk anak istri kita. Nah, selain itu, rutinitas saya supaya semangat itu, pertama menjalankan sholat lima waktu, yang kedua lari pagi. Jadi ketika kita setiap lari pagi, setiap subuh itu lari pagi, fresh kita sampai kantor. Nah, caranya supaya kita bisa bangun pagi itu sebisa mungkin kita tidur sebelum jam 11. Tidur sebelum jam 11 dan melakukan aktivitas di sore hari. Seperti itu. Jadi fisik kita fit, iman kita kuat, rasa tanggung jawab kita insya Allah selalu aman. Baik, begitu ya motivasi teman-teman.
agar selalu semangat menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai CPNS dan kedepannya. Terima kasih Bang atas segala jawabannya Bang, motivasinya Bang. Mungkin hanya ini yang dapat narasumber sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying.